Dalam cerita Attack on Titan, banyak sekali kejadian yang dianggap sepele namun ternyata memiliki dampak yang besar pada alur ceritanya. Bahkan mungkin tanpa hal-hal seperti ini, mungkin Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin tak akan menjadi anime atau manga yang kita kenal sampai sekarang ini. Dan berikut beberapa hal sepele dan penting yang akan mengubah alur cerita Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. 1. Bacotan penjaga dinding yang kualat. Pada episode 1, salah satu orang yang bekerja di pasukan garnison, temannya Hannes, berkata, "Kalau jika mereka menghancurkan temboknya, tugas kami akan kami laksanakan. Tapi sudah 100 tahun tidak ada satupun yang bisa menghancurkannya." Nah, dari ucapannya tersebut sepertinya dia terlalu percaya diri dan sombong. Dan akhirnya beberapa menit kemudian ucapannya pun menjadi senjata terbalik yang menyerang penggunanya. Ya, ucapannya langsung dibalas ketika kolosal Titan menghancurkan temboknya dan akhirnya hari itu tiba. Hari di mana temboknya hancur setelah 100 tahun lamanya. 2. Ambisi Eren tentang Titan. Pada episode 2 dengan raut wajah yang sangat marah dan benci, Eren berkata akan kubasmi mereka semua sampai tak tersisa. Nah, perkataan Eren ini dimaksudkan kepada para Titan yang telah menghancurkan kampung halamannya dan memakan ibunya. Tapi perkataan ini langsung dibalas saat Eren sudah mengetahui kebenaran dari Pulau Paradis dan para Titan. Dan pada episode 22 season 3-nya dengan mata yang sayu dan sedih, Eren menghentikan Floats-nya mencoba untuk membunuh Titan yang masih hidup di luar dinding. Dan berkata dia adalah saudara kita yang dikirim ke surga. Yang artinya Eren yang dulu dan sekarang sudah kebalik dengan kata-katanya. Dulunya yang ingin melenyapkan mereka, malah berubah dan menganggap mereka sebagai keluarga. 3. Sejarah yang akan menjadi kenyataan. Pada suara pembuka yang ditampilkan pada season satunya dengan pengisi suaranya adalah Armin, di sana ia berkata kalau manusia yang selamat membangun 3 tembok yaitu Maria, Rose, dan Sina. Nah, dari sini apakah kalian paham maksudnya? Ya, kita tahu kalau ini merupakan sejarah palsu untuk menutupi kebenaran, tapi dari sejarah palsu inilah mungkin akan menjadi kenyataan. Maksudnya coba kita analisis lagi, manusia yang selamat berada di dalam dinding, yang artinya selama 100 tahun ini hanya ada manusia yang tinggal di dalam tembok Pulau Paradis. Dan di luar pastinya sudah tidak ada manusia lagi, karena di luar yang mereka tahu adalah hanya Titan saja. Jadi dari sini sejarah ini akan dibuat kenyataan oleh Eren Yeager. Ya, saat ini Eren Yeager dengan kekuatan Titan pendirinya atau Titan koordinatnya akan melenyapkan semua manusia di luar dinding. Yang artinya sejarah palsu itu akan menjadi kebenaran mutlak. Dan hanya manusia di Pulau Paradis lah yang masih bertahan hidup nanti. 4. Grisha yang mengajak adiknya keluar tembok. Saat itu bisa dibilang tindakan Grisha masih anak-anak dan tak mengerti betul tentang peraturan dan sebab akibatnya. Dan mungkin kita sebagai pembaca juga akan merasa biasa saja. Karena orang yang mengajak adiknya keluar cuma untuk melihat pesawat atau balon udara, sebenarnya biasa aja sih. Karena mereka masih anak-anak, kita pikir mereka akan dimaafkan. Tapi dari kejadian inilah semuanya dimulai. Dari keisengan dan rasa keingintahuan Faye, dan Grisha berujung dendam Grisha kepada Marley dan membuat alur cerita Attack on Titan akhirnya dimulai. Tanpa Grisha yang melakukan hal ini, mungkin saja ia tak akan menjadi pewaris dari Attack Titan dan juga Eren mungkin tak terlahir. 5. Ucapan Reiner. Saat latihan di masa kadet dulu, Eren dan Reiner bertemu dan berlatih pedang atau bela diri menggunakan senjata. Di sana Reiner berkata selanjutnya kamu yang menjadi penjahatnya. Dari kata-kata ini tersirat kepada masa depan, di mana Reiner adalah penjahatnya dari sisi pandangan Eren ya. Karena Reiner dan teman-temannya lah yang menghancurkan distrik Shiganshina dan tembok Maria. Yang artinya mereka memang musuh umat manusia saat itu alias penjahatnya. Namun ketika Eren mendapatkan kekuatan Titan koordinat dan mengumumkan untuk menghancurkan dunia luar, maka sudah pasti Eren lah yang akan menjadi penjahatnya. Dan ucapan Reiner ternyata memang menjadi kenyataan di masa depan. 6. Pernyataan perang Willy Tybur. Pada arc di mana kisah di luar dinding dimulai dan akhirnya pihak dunia luar mulai merasakan bahayanya Pulau Paradis, disitulah Eren bertindak untuk melawan dunia. Ini semua juga karena pidato Willy Tybur kepada dunia. Dia berkata kalau Marley dan semua aliansi menyatakan perang kepada Pulau Paradis dan menganggap mereka sebagai iblis. Dan sebagai jawaban atas pernyataan ini, Eren langsung mewujudkannya. Maksudnya Eren berubah dan menjadi iblis sungguhan. Ya, ketika negara luar menganggap mereka iblis yang harus dimusnahkan, maka Eren bersedia menjadi sesuai keinginan mereka. Saat ini fokus Eren sebagai iblis adalah meratakan semua kehidupan manusia di luar dinding Paradis.
7. Sumpah dan Perjanjian Raja Dinding. Raja Dinding pertama yang memulai kisah ini bernama Karl Fritz, Raja ke-145 dari Kekaisaran Eldia. Saat itu ia bersama dengan rakyatnya pindah ke Pulau Paradis dan membuat sumpah bahwa siapapun yang mengganggu kedamaiannya di dalam dinding, maka dengan 10 juta titan kami akan meratakan dunia ini. Inilah yang membuat Marley selama 100 tahun ini tidak berani menyerang terang-terangan dan akhirnya hanya menyusup saja. Tapi sebenarnya hal ini sudah kami bahas kalau ancaman dari sumpah ini hanya gertakan saja, alias tidak benar. Artinya Karl Fritz dan para keturunannya hanya mengancam saja, namun sebenarnya mereka siap menerima hari pembalasan dan akhirnya mati. Sebagai bukti saja ketika kolosal Titan datang menyerang, Frida yang saat itu memegang kekuatan Titan koordinat tidak berani menyerang balik, walau saat itu sampai dipaksa oleh Grisha. Oke, lanjut. Jadi walau ini hanya sebuah kebohongan, namun akan dijadikan nyata oleh Eren Yeager. Ya, ketika misinya sebagai Tech Titan, tampaknya sumpah ini diambil alih oleh Eren dan benar-benar akan mewujudkan 10 juta Titan untuk meratakan dunia luar. Karena Eren dan rakyat yang lain sudah diganggu kedamaiannya. 8. Lepasnya babi peliharaan raja. Oke, mungkin inilah yang menjadi penyebab kenapa kisah Attack on Titan itu ada. Bermula dari babi raja yang lepas, saat itu raja dari kaum Eldia mencurigai salah satu budaknya lah yang melepaskan babi tersebut. Dan para budak malah menunjuk Ymir yang melepaskan babi tersebut. Dan terjadilah, Ymir dihukum dan diburu layaknya hewan hingga akhirnya ia menemukan pohon dan mendapatkan kekuatan Titan di sana. Dan kelanjutannya kalian pasti tahu kisahnya. Jika saja babi tidak lepas, mungkin pohon tersebut akan ditemui oleh Ymir dan kisah ini tak akan dimulai. Dan nilai yang bisa diambil dari kisah ini adalah jangan meremehkan apapun itu. Karena babi lepas saja masalahnya bisa berakar sampai ribuan tahun. 9. Tradisi Marley untuk menghukum Eldia. Nah, setiap kali adanya melanggar peraturan yang dibuat Marley kepada Eldia, pastinya mereka akan dihukum dengan slogan, kalian akan dikirim ke Pulau Surga. Surga di sini maksudnya adalah nama Pulau Paradis, karena Paradis atau Paradise adalah bahasa Inggris yang berarti surga. Tapi dari hal ini ada fakta yang memang cukup mengejutkan. Bahkan saat itu orang tua Grisha sangat ketakutan dan berkata sampai sebegitunya Kak Grisha juga ingin mengirimkan orang tuanya ke surga. Ada arti lain sebenarnya di sini, dan itu memang sesuai namanya. Dalam kehidupan sudah jelas surga itu memang ada. Jika hukuman Eldia di Pulau Marley begitu, maka itulah akhirnya mereka benar-benar akan dikirim ke surga. Surga di sini adalah ketika mereka disuntikan oleh cairan tulang belakang Titan dan menjadi Titan. Menurut kami pribadi, kalau saat mereka menjadi Titan, saat itulah mereka benar-benar mati. Karena berdasarkan penjelasan, setelah menjadi Titan, mereka tidak akan mempunyai akal lagi. Yang artinya diri mereka sudah tiada. Artinya mereka sebenarnya sudah terbebas dari rasa sakit dan dikirim ke surga yang sebenarnya. Namun demikian banyak yang tak ingin melalui jalan pintas ini karena untuk menuju ke surga pasti memerlukan rasa sakit dan pengorbanan. Seperti yang terjadi pada kisah Ymir dan kisah Grisha. 10. Bantuan Hizuru kepada Paradis. Nah, banyak yang beranggapan kalau peran Hizuru di sini cuma sebagai bukti bahwa Mikasa dan keturunannya berasal dari negara Hizuru, tepatnya klan Azumabito. Tapi sebenarnya tidak demikian. Peran Hizuru dalam membantu Paradis ternyata memiliki peran yang penting. Salah satunya adalah dengan membuat pesawat dari bahan bakar kristal. Nah, nantinya pesawat ini akan menjadi kunci dan akan digunakan untuk mengejar Eren yang saat ini pergi untuk menghancurkan dunia luar. Oke, mungkin itu saja 10 hal yang dianggap sepele namun sebenarnya memiliki peran yang penting. Jika ada yang ingin menambahi, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.